Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bertemu lagi dengan saya dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, teman-teman, apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, apakah semuanya sehat semua? Sehat. Apakah ada yang belum sarapan pagi ini? Sudah semua ya pastinya. Alhamdulillah. Apakah ada teman-teman di antara kalian ada yang tidak masuk atau sakit teman kalian? Siapa? Sakit apa Mbak Nabila? Kita doakan semua. Semoga Mbak Nabila akan diberikan kesembuhan oleh Allah. Baik, kita hari ini akan belajar mengenai tema belajar surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Baik, akan saya tunjukkan gambar pada hari ini. Kita akan fokus pada pembelajaran asiknya belajar surat Al-Alaq. Dengan fokus tujuan pembelajaran membaca bersama-sama surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 dengan tartil. Nanti teman-teman salah satu atau Mas Munim atau Mas Soni nanti akan saya tunjuk untuk mencontohkan kepada teman-temannya untuk membacakan surat Al-Alaq. Seterusnya menulis. Kalian nanti akan saya beri tugas untuk menyalin atau menulis tentang tema Quran surat Al-Alaq. Baik, saya sebelumnya, apakah teman-teman di sini ada yang senang membaca atau semuanya mungkin senang? Kenapa saya tampilkan gambar anak membaca? Ada yang tahu maksudnya saya di sini? Tidak, Pak. Tidak. Iya kan? Karena ini menyinggung dengan tema kita tentang surat Al-Alaq yang artinya membaca. Nanti kita akan bahas lebih dalam lagi tentang makna, isi kandungan dan asbabun nuzul surat Al-Alaq. Baik, teman-teman, kita akan membacakan secara bersama-sama ya tentang surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 secara tartil. Saya mulai dulu dengan saya contohkan dulu, lalu kalian menirukan. Paham semua? Paham. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Allamal insana ma lam ya'lam. Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih semuanya. Saya akan menunjuk Anda, teman-teman ya, anak-anak. Siapa dari salah satu kalian yang mau angkat tangan? Ya, Mas Munim, baik Mas Munim. Ayo, mari mencontohkan teman-temannya. Kita apresiasi teman kita untuk mencontohkan. Baik, dimulai dari bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Baik, tepuk tangannya untuk apresiasi keberanian mencontohkan teman-temannya. Selanjutnya Bapak akan menjelaskan asbabun nuzul tentang surat Al-Alaq. Kenapa sih kok bisa diturunkan surat Al-Alaq dan menjadikan surat Al-Alaq tersebut menjadikan wahyu pertama kepada Nabi Muhammad SAW? Jadi saat itu Nabi Muhammad sedang berkhalwat. Kenapa kok Nabi kok berkhalwat? Karena Nabi merasa sedih atau merasa risau karena perilaku orang-orang jahiliyah, perilaku orang-orang Arab menyimpang dari ajaran agama Islam. Jadi Nabi berkhalwat dan bersembunyi di Gua Hira
pada Nabi Muhammad berkholwat, Nabi Muhammad bertemu dengan malaikat Jibril dan membacakanlah, dan datang malaikat Jibril tersebut mengajari Nabi Muhammad untuk membaca Iqra sampai 3 kali. Satu kali Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca atau melakukan tersebut. Lalu sampai ketiga kali pun Nabi Muhammad akhirnya bisa dan melanjutkannya sampai ayat 5. Lalu jadilah ayat surat Al-Alaq, Quran surat 1 sampai ayat 1 sampai 5, jadilah wahyu pertama yang turun dari Allah melalui malaikat Jibril. Setelah itu masih ada peristiwa lagi. Apa itu peristiwanya? Apakah kalian tak ketahui? Tidak. Setelah itu Nabi pulang, setelah dibacakan Nabi Muhammad membaca surat Al-Alaq 1 sampai 5, Nabi pulang dan menceritakan kejadian tersebut kepada istrinya Sayyidah Khadijah, yang kemudian membawa Nabi menemui pamannya Sayyidah Khadijah, Warqah bin Nawfal. Warqah bin Nawfal ini termasuk ahlul kitab ya, ahlul kitab atau sekarang biasa disebut pendeta, orang-orang pintar dalam pemuka agama ya. Menjelaskan bahwa itu adalah wahyu Allah dan pertanda bahwa Muhammad diutus sebagai nabi dan rasul. Nah, ini kan bahkan yang mengetahui bahwa Nabi Muhammad akan menjadi rasul itu Warqah bin Nawfal atau paman Sayyidah Khadijah. Baik, agar kalian tidak bosan ya dalam pembelajaran pagi ini, saya akan ajak Anda semua ya menyanyikan lagu Quran surat Al-Alaq secara bersama-sama. Mau semuanya? Mau. Baik, kita bernyanyi dengan menggunakan lirik apa kalian? Al-Alaq artinya segumpal darah, surat gitu ya. Paham? Baik, ayo nyanyikan bersama-sama. 1, 2, 3. Al-Alaq artinya segumpal darah, surat Al-Alaq turun di Mekah. Golongan suratnya termasuk Makkiyah, diturunkan sebelum Nabi hijrah. Jumlah ayatnya ada 19, urutan suratnya 96. Wahyu yang pertama kali diturunkan, peristiwanya disebut Nuzul Quran. Baik, kasih apresiasi pada diri sendiri. Alhamdulillah, apakah kalian senang pada pembelajaran pagi ini? Senang. Baik, kalau senang, saya ingin izin untuk memberikan tugas tambahan dengan menulis atau menyalin Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 6. Saya akan berikan lembar kerja pada teman-teman ya. Dengan di sini ada, saya jelaskan dulu bagaimana pengerjaannya. Di sini ada space ya antara soal 1 ayat 1 dan 2. Nanti kalian tinggal menyalinya saja. Terus ada yang jika kalian bertanya, apa aspek yang dinilai, Pak? Yang dinilai adalah kerapian tulisan, kebenaran kaidah penyambungan huruf Arab ya, dan kebagusan. Baik, kalau nanti saya beri waktu sampai pulang ya, sampai pulang nanti saya dikumpulkan ke saya. Baiklah, kita akan setelah melewati semua tujuan pembelajaran tadi, sekarang sampailah yang terakhir kepada pesan pokok Quran surat Al-Alaq 1 sampai 5. Apa itu pesan pokoknya? Yaitu perintah membaca atau perintah belajar. Kita tahu makna Iqra artinya membaca. Yaitu kenapa sih kok wajib, kok perintah belajar, kok diperintahkan kepada Allah? Ya karena dengan belajar kita dapat menjalani kehidupan dengan nyaman, dengan tenang, dengan damai. Ya. Yang kedua, pesan pokoknya, Allah menciptakan manusia dengan melalui proses segumpal darah. Kita tahu bahwa kita yang pertama mulai dari setetes,
min nutfatin dari setetes air, terus jadilah lalu melalui proses segumpal darah, lalu melalui jadi daging, setelah itu sudah menjadi janin ya, menjadi janin, baru ditiupkanlah rohnya. Seperti itulah proses pembuatan janin manusia. Ini ya juga ada kaitannya dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam kalian atau IPA ya, kalau kalian biasanya memperhatikan. Terus yang ketiga, poin ketiga, Allah menciptakan seluruh alam, yaitu dalam ayat 3 ya, Alladzi khalaq, yaitu Allah yang menciptakan. Artinya yang menciptakan semua alam. Yang keempat, Allah lah yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia. Artinya yaitu selain belajar, selain usaha, kita juga disuruh untuk berdoa apa yang kita usahakan dan mengusahakan apa yang kita doakan. Yang seterusnya, membaca adalah kunci ilmu. Mesti semuanya anak-anak pernah mendengar banyak mendengar bahwa membaca adalah jendela ilmu. Baik, alhamdulillah ya. Pada pelajaran hari ini kita telah mencapaikan tujuan pembelajaran semua. Semoga kalian semua senang, gembira dan mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat. Amin. Baik, nanti tolong ya Pak Ketua Kelas untuk mengumpulkan tugasnya, memintai teman-temannya untuk mengumpulkan tugas yang saya bagi. Baik. Untuk pembelajaran yang akan datang, tolong disiapkan pembelajaran tentang qalqalah, tapi tidak nanti kita bahas di surat Quran Al-Alaq saja, tidak di luarnya ya. Ya, tolong dipersiapkan. Baik, untuk belajar kali ini saya akhiri ya. Dimulai, tolong ketua kelasnya dipimpin alhamdulillah bersama-sama teman-temannya ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.